Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Muhammad bin Solihin. Jadi video kali ini akan membahas tentang cara kerja transmisi otomatis atau CVT sepeda motor. Jadi apakah itu transmisi atau CVT? Adalah suatu komponen yang berfungsi memindahkan tenaga dari mesin ke roda dengan pengaturan torsi atau momentum yang sesuai dengan beberapa kondisi. Jadi kalau disederhanakan itu transmisi ini menjadi penyalur tenaga mesin. Namun bukan hanya sebatas menyalurkan, tapi penyalur ini memperhatikan kondisi roda apakah sedang berada pada tanjakan, turunan atau saat roda akan bergerak, sehingga mesin tidak terpengaruhi oleh kondisi jalan. Fungsi transmisi secara umum adalah 1. Menyalurkan tenaga mesin ke roda. 2. Memperbesar momen mesin agar kendaraan mampu bergerak di awal. 3. Memperkecil momen agar kendaraan mampu bergerak dengan kencang. Transmisi otomatis. Untuk motor jenis skutik atau skuter matic menggunakan transmisi berjenis CVT. Transmisi ini bekerja dengan menggunakan dua buah roda gigi yang memiliki diameter yang bervariasi. Transmisi matic ini memang cukup efektif khususnya bagi kaum wanita, karena motor yang dibekali transmisi matic hanya perlu menekan tombol start lalu tarik gas dan motor bisa langsung jalan. Untuk prinsip kerja transmisi otomatis sepeda motor, transmisi otomatis pada motor menggunakan tipe CVT atau Continuously Variable Transmission, yang artinya transmisi yang memiliki perbandingan bervariasi secara berkelanjutan. Prinsip kerja transmisi CVT adalah dengan menggunakan dua buah roda gigi yang disatukan dengan sebuah belt. Kita ilustrasikan roda gigi sepeda motor. Kalau diameter roda gigi kayu hanya itu lebih besar daripada gigi roda belakang, maka sekali ayunan roda bisa berputar 2 hingga 3 kali. Namun ayunan pedal akan terasa berat. Sebaliknya, ketika diameter gigi kayuhan lebih kecil, maka butuh ayunan pedal lebih banyak agar sepeda dapat berjalan dengan kecepatan sama, namun ayunan yang ini terasa sangat ringan. Pada CVT juga demikian, ada roda gigi yang bertindak sebagai gigi pemutar atau drive gear, dan ada juga roda gigi yang bertindak sebagai gigi yang diputar atau driven gear, dan sabuk penghubung atau V-belt. Hanya saja pada CVT kedua roda gigi memiliki diameter yang bervariasi. Seperti pada kondisi tertentu bisa mengecil dan bisa juga membesar. Ketika mesin mati, maka diameter drive gear mengecil dan diameter driven gear membesar, sehingga ketika mesin hidup motor bisa langsung berakselerasi karena perbandingan gigi besar. Namun ketika RPM mesin naik, drive gear akan membesar dan driven gear otomatis mengecil, sehingga perbandingan gigi semakin berkurang. Berikut adalah komponen transmisi otomatis motor. Ada beberapa komponen yang terdapat pada satu set CVT pada sepeda motor, antara lain adalah 1. Primary gear. Gigi primer berperan sebagai drive gear yang terhubung langsung ke crankshaft. 2. Wake atau roller pemberat. Jadi roller pemberat adalah komponen pemberat yang berperan dalam mengubah diameter drive gear. Yang ketiga adalah primary gear shaft atau poros pada gigi primer berfungsi untuk menghubungkan putaran dari crankshaft mesin ke gigi primer transmisi. 4. Secondary gear. Gigi sekunder merupakan roda gigi yang berperan sebagai driven gear. Lokasinya ada di belakang, tepatnya di dekat roda belakang. Dan yang kelima ada V-belt sebagai sabuk karet khusus yang digunakan untuk menghubungkan gigi primer dan sekunder. Yang keenam, return spring, pegas spiral yang terletak di dalam gigi sekunder. Fungsinya untuk memberikan diameter gigi sekunder agar kembali membesar ketika mesin mati. Yang ketujuh ada secondary gear shaft, poros yang digunakan untuk menghubungkan antara putaran dari gigi sekunder ke sistem coupling sentrifugal. 8. Centrifugal clutch disc.
adalah mekanisme kopling otomatis yang bekerja menggunakan gaya sentrifugal. Bentuk kampas kopling ini mirip seperti rem tromol. Yang kesembilan ada clutch housing, merupakan rumah kopling. Apabila kampas kopling bentuknya seperti sepatu rem tromol, maka clutch housing berbentuk seperti tromol rem. Cara kerja transmisi otomatis CVT pada sepeda motor. Cara kerja transmisi CVT dibagi menjadi 4 bagian, yakni ketika mesin mati, ketika mesin idle, ketika low RPM, dan ketika high RPM. Ketika mesin mati, dalam posisi mesin mati, crankshaft tidak dalam posisi berputar, sehingga secara otomatis roller pemberat pada drive gear berada dalam posisi bawah. Di sisi lain, pada driven gear terdapat sebuah pegas spiral yang membuat drive gear tetap menyempit. Karena drive gear menyempit, maka vibrat yang melilit driven gear bergerak keluar membuat diameter driven gear membesar. 2. Ketika mesin idle atau stasioner. Ketika mesin hidup dalam putaran idle atau stasioner, crankshaft berputar, akibatnya drive gear berputar. Karena terdapat vibrat yang menghubungkan drive gear dan driven gear, maka driven gear juga ikut berputar. Namun sebelum mesin dihidupkan, diameter drive gear lebih kecil dibandingkan diameter driven gear, otomatis menjadi perbandingan gigi yang besar. Hal ini membuat putaran driven gear jauh lebih lambat. Yang ketiga ada ketika putaran lambat. Jadi ketika mesin digas dalam putaran lambat 1500 sampai 2500 rpm, maka putaran crankshaft akan menjadi lebih cepat dan putaran drive gear yang terhubung ke crankshaft pun menjadi lebih cepat. Hal ini membuat gaya sentrifugal pada roller semakin besar. Gaya sentrifugal adalah gaya keluar dari poros putaran. Akibat gaya sentrifugal ini, roller mendorong primary cylindrical shaft untuk menyempit sehingga diameter drive gear menjadi lebih besar. Untuk yang keempat, ketika putaran tinggi. Ketika putaran tinggi semakin tinggi, maka putaran drive gear juga semakin tinggi, sehingga gaya sentrifugal yang dialami oleh roller semakin besar. Hal ini menyebabkan tekanan roller terhadap primary sliding shaft semakin kuat. Hasilnya diameter drive gear semakin membesar. Itulah penjelasan video dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.